Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini materi kalkulus lanjut yaitu tentang persamaan diferensial yang dapat dipisahkan. Ya, persamaan diferensial yang dapat dipisahkan atau disingkat PD yang dapat dipisahkan. Nah, persamaan diferensial ini kita menggunakan nanti dalam penyelesaiannya menggunakan integral ya, turunan dan integral ya. Jadi kalkulus dasarnya catatannya dibuka kembali. Oke, kita mulai. Persamaan diferensial yang dapat dipisahkan sudah saya tuliskan, saya jelaskan aja. Persamaan diferensial yang dapat dipisahkan itu artinya nanti dikelompokkan fungsi sesuai dengan sejenisnya. Maksudnya gini, fungsi Y dengan Y dan fungsi X dengan X ya, fungsi Y dengan Y, fungsi X dengan X. Jadi yang ada variabel Y nya diturunkan dengan DY ya, dan variabel X nya dengan DX, seperti itu ya. Nah, setelah dikelompokkan ini lalu nanti diintegralkan ya, diintegralkan. Nah, ya, diintegralkan, kemudian dapatlah hasilnya. Itulah yang dinamakan persamaan diferensialnya dapat dipisahkan, dapat dikelompokkan antara X dengan X, Y dengan Y. Oke, contoh soal ya. Contoh soalnya seperti ini. Coba kita lihat fungsi dari DY per DX sama dengan E pangkat X min Y. Coba. Ini E pangkat X min Y itu kan, ingat ya, hukum bilangan berpangkat, kalau dikurang berarti dibagi kan, kalau ditambah berarti dikali. Berarti ini X pangkat X dibagi E pangkat Y. Jadi dibuat dulu seperti ini, DY per DX sama dengan E pangkat X dibagi E pangkat Y. Setelah bentuk seperti ini, gimana caranya kita ke bentuk asal? Berarti dia harus kali silang kan? DY dengan EY, DX dengan E pangkat X. Jadi dikali silang, E pangkat Y DY sama dengan E pangkat X DX. E nya pindah ke dalam ya, pindah jadi dikurangkan. Ini kan plus, pindah jadi kurang. E pangkat Y DY dikurang E pangkat X DX sama dengan 0. Kalau udah seperti ini udah sama kan persamaannya, seperti ini. Bu, ini ditambah, ini dikurang, nggak masalah ya. Ya, yang penting dia berkelompok, Y dengan Y, X dengan X. Setelah berhasil dikelompokkan, kemudian diintegralkan masing-masing komponen. Integral E pangkat Y DY dikurang integral E pangkat X DX sama dengan integral dari 0. Integral E pangkat suatu bilangan atau itu hasilnya dirinya sendiri ya. Jadi E pangkat Y hasilnya E pangkat Y, E pangkat X hasilnya adalah E pangkat X sama dengan C. Gimana? Bisa dipahami ya? Oke. Soal nomor 2. Kalau soal nomor 2 ini kita lihat. Soal nomor 2 X dx ditambah Y DY sama dengan 0. Jadi ini karena peubahnya sudah dipisah antara X dan Y ya, peubahnya dipisah antara X dan Y. Jadi kita kalau udah bentuk seperti ini langsung integralkan ya. Jadi integral X dx ditambah integral Y DY sama dengan integral 0 ya. Ya, integral 0 itu dianggap konstanta. Integral dari X kan pangkat 1 ya, jadi 1 per 2 X pangkat 2. Ini integral dari Y adalah 1/2 Y pangkat 2 sama dengan C. Nah, karena di sini ada dua variabel, sini X Y nya, C nya dianggap C2 dikurang C1 gitu ya. Kita anggap seperti itu karena ini variabelnya ada ya, fungsinya fungsi X dan fungsi Y ya. Kita anggap C2 dikurang C1 ya. Nah, ini kan sama-sama setengah ya, supaya nggak pecahan, berarti semua ruas dikalikan 2. Dikalikan 2 menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan
2 buka kurung C2 dikurang C1. Jadi penyelesaiannya gimana? Penyelesaian sampai sini udah betul. Ya, dianggap C-nya aja yang diubah menjadi C2 dikurang C1. Oke? Kira-kira 2 soal bisa dipahami?